Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memelihara kita, kemudian mempertemukan kita kembali di channel YouTube yang sangat diberkati, Nazaret Bersabda. Saya percaya perjumpaan kita ini bukan secara kebetulan, tetapi tuntunan Tuhan yang telah mempertemukan kembali meskipun hanya melalui media elektronik seperti ini. Nah, saat ini kita akan bersama menggumuli bagian firman Tuhan. Kerinduan kami kiranya firman Tuhan yang akan dibentangkan sebentar benar-benar akan memberkati para pemirsa yang boleh menikmati channel ini. Namun sebelumnya mari kita dahului dengan doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di hari ini ketika kami dapat berjumpa kembali dengan pemirsa yang ada di mana saja yang boleh menggunakan channel YouTube ini, Nazaret Bersabda. Kami akan bersama menggumuli firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati siapapun yang menjadi pendengar, yang menjadi pemirsa, dan kami percaya Engkau memberkati channel ini, sehingga firman Tuhan yang dibentangkan oleh siapapun yang menggunakannya akan menjadi berkat bagi kami semua. Maka terpujilah Engkau ya Allah. Ini yang menjadi doa dan syukur kami, yang memohonkan hikmat Allah agar dapat menuntun, memahami dan mengerti apa yang Engkau kehendaki lewat kesaksian firman Tuhan melalui Alkitab. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan menurut kesaksian Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-18 hingga 29. Sekali lagi, Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan melalui Alkitab. Perikop dengan judul Tanggung Jawab yang Berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga.
Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena itu karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian pembacaan Alkitab menurut kesaksian kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-29. Melalui pembacaan ini kita diterangi dengan tema mengucap syukur menurut cara yang berkenan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya kalau kita bicara tentang mengucap syukur, itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Orang Kristen selalu identik dengan mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kita telah melakukan apa yang diperintahkan Allah. Meskipun masih sebagian orang yang mengucap syukur hanya karena situasi sedang memungkinkan dia untuk mengucap syukur. Artinya karena keadaan maka dia mengucap syukur. Tetapi ada juga orang yang memahami bahwa mengucap syukur itu dalam segala hal. Tidak harus karena dia gembira dia mengucap syukur. Tidak harus dia karena berhasil dia mengucap syukur. Tapi ketika dia mengalami pergumulan pun, dia mengalami kemelut kehidupan pun, dia mengucap syukur. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, memang bicara tentang mengucap syukur telah diajarkan Allah kepada umatnya jauh sebelumnya. Meskipun dengan cara yang berbeda. Karena itu penulis merujuk kepada kitab Keluaran, di mana Allah berjumpa dengan umatnya di Gunung Sinai. Jadi di Gunung Sinai ada tanda kehadiran Allah. Tetapi Allah membatasi segalanya untuk menjaga kekudusan, sehingga di area itu tidak sembarangan orang untuk boleh menyentuh, meraba, bahkan naik. Allah memagari daerah yang kudus itu untuk tidak disentuh dan didatangi, baik oleh manusia maupun oleh binatang sekalipun. Ini mau memperlihatkan bagaimana kekudusan Allah, sehingga tidak sembarangan umat Allah, bangsa Israel, datang ke gunung itu, walaupun mereka tahu di situ ada kehadiran Allah. Ada konsekuensi ketika mereka menyentuh, meraba, yang diterima karena melanggar perintah Allah. Kemudian tanda-tanda kehadiran Allah selalu ditunjukkan dengan didahului inisiatif Allah. Ketika orang Israel melaksanakan perjumpaan dengan Tuhan, dahulunya mereka selalu ditandai dengan pembakaran kurban sebagai tanda ungkapan syukur. Walaupun makna korban bakaran itu seringkali berbeda-beda.
tapi semuanya diatur oleh Tuhan. Apa yang ditentukan oleh Tuhan menandakan bahwa semuanya itu harus sesuai dengan kriteria standar Tuhan, supaya korban bakaran, tanda ungkapan syukur itu berkenan dan diterima. Tetapi semuanya itu telah digenapi dengan darah Yesus di saat dia menjadi korban sembelihan yang dahulunya diberikan melalui pengorbanan ternak ataupun binatang yang baik, yang tak bercacat celah, tetapi kemudian digenapi dengan pengorbanan anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sendiri, lewat peristiwa kematian, penyaliban. Artinya ketika darah Habel pernah tercurah sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, sekarang ini lebih mulia adalah darah Yesus yang merupakan anak Allah, yang bersedia darahnya menggantikan penghapusan dosa bagi setiap kita yang berdosa. Nah, karena itu kita tidak lagi memakai praktek-praktek mengucap syukur dengan korban bakaran, tetapi semuanya telah digenapi lewat Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang ditawarkan lewat kematian dan kebangkitan memungkinkan kita untuk mengucap syukur dengan tidak lagi melalui korban bakaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, tentunya ini yang membawa kita kepada praktek-praktek di zaman sekarang. Ketika kita mengucap syukur, kita tidak lagi akan melakukan ritual-ritual yang seperti yang dilaksanakan oleh zaman Israel. Tetapi apa yang menjadi sekat-sekat penghalang, apa yang dulu membatasi umat untuk datang kepada Tuhan, telah dihapuskan lewat kehadiran Yesus Kristus. Karena itu sekarang kita datang kepada Allah melalui apa yang dapat kita lakukan lewat ibadah-ibadah, lewat persekutuan-persekutuan. Tapi juga kita datang kepada Allah secara pribadi dengan berdoa, dengan mengucap syukur, menaikkan apa yang dapat kita pohonkan kepadanya, entah pergumulan, entah mengucap syukur. Tapi juga dalam kehidupan yang kita lakukan dengan bukti bahwa melalui ibadah syukur, kita mengucap syukur dalam hal apapun, baik secara ibadat sebatas kolom, dipra, tapi juga ibadat-ibadat di gereja. Tetapi maknanya tetap sama, tetap mengutamakan kekudusan Tuhan. Kalau umat Israel sangat-sangat mengedepankan bagaimana otoritas Allah itu tidak dapat disentuh karena umat Israel tidak kudus. Karena itu umat Israel dilarang untuk menjumpai Tuhan dengan secara sembarangan. Mau menandakan bahwa Allah itu kudus. Tapi sekarang kita juga tetap mengutamakan esensi kekudusan itu. Walaupun dengan cara-cara yang lebih leluasa, lebih mudah. Karena kasih karunia Tuhan telah membebaskan kita untuk menjumpai Tuhan. Kapanpun, dimanapun. Karena itu sering kita melupakan esensi kekudusan itu. Dengan mungkin cara hidup kita yang tidak benar, sehingga mengurangi makna
ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Atau juga kita mengucap syukur tapi tidak sungguh-sungguh. Tidak memberi hati yang kudus, kehidupan yang kudus. Sehingga Tuhan melihat itu menjadi persembahan, ungkapan syukur yang tidak berkenan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah kita hati-hati. Karena Tuhan juga bisa menghanguskan umatnya, menghanguskan kita lewat nyala api. Ketika kita didapati mempersembahkan kehidupan, mempersembahkan segala sesuatu dalam ungkapan syukur, tapi dengan cara yang tidak berkenan. Ungkapan syukur yang kita naikkan kepada Allah hendaknya tetap mengutamakan menurut standar Tuhan, bukan standar manusia, agar persembahan syukur kita berkenan, sehingga kita semakin diberkati. Pertanyaan bagi kita, sejauh ini apakah kita benar-benar telah mengucap syukur menurut standar Allah, menurut ukuran Allah, menurut yang benar bagi Allah? Ataukah ketika kita mengucap syukur, kita hanya memakai standar kita sebagai manusia? Kalau kita lakukan hal yang demikian, kita tidak akan dapat mempersembahkan ungkapan syukur kita berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin di depan manusia kita berkenan, tetapi di hadapan Allah belum tentu kita berkenan. Masih ada waktu bagi kita untuk mulai mengintrospeksi dan mengevaluasi. Sejauh mana kehidupan kita yang telah menikmati penebusan Allah lewat karyanya yang agung telah membawa kita kepada kehidupan yang bersyukur. Mari kita mulai sekarang untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukannya untuk Tuhan, kita akan diterima. Persembahan dan ungkapan syukur kita berkenan, dan pemberkatan Tuhan dalam kehidupan kita semakin baik. Saya percaya bahwa kita semua tentu sangat merindukan pemberkatan Tuhan atas semua kehidupan kita. Dalam pemberkatan Tuhan, kita akan menikmati kesuksesan, keberhasilan. Karena itu kalau Tuhan memberikan kesuksesan dan keberhasilan, hendaklah jangan lupa untuk kita mengucap syukur. Tapi kalau Tuhan juga memberikan kita kemalangan, pergumulan, seperti yang menjadi surat dari kitab Ibrani ini, mereka banyak mengalami penganiayaan, kehidupan yang tidak lagi menguntungkan, memelihara iman. Karena itu surat ini ditulis agar mereka dikuatkan, agar mereka tetap kokoh memelihara iman mereka melalui praktek hidup yang benar. Dan Tuhan menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan kemenangan ketika kita tahu bahwa kehadiran Allah ada di setiap kemelut kehidupan kita, di setiap persoalan dan pergumulan. Ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan akan memberkati kita dan meluputkan kita dari api yang menyala-nyala, yang akan menghanguskan kita semua pada hari penghakiman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus juga kiranya akan senantiasa menolong kita di hari-hari hidup. Amin. Demikianlah berita firman Tuhan. Kiranya berita ini menjadi
penguatan, menjadi penghiburan, tapi juga memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampuni kami. Jikalau Kau mendapati kami belum sepenuhnya mempraktekkan cara hidup yang berkenan. Ketika kami mengucap syukur, tidak dilandasi dengan iman, tetapi sekedar hanya tradisi atau cuma praktek belaka. Ketika kami mengucap syukur, ketika kami melakukan apa yang membuat kami rindu untuk berjumpa denganmu, tetapi standarnya masih standar manusia, bukan standar Allah. Beri kami waktu untuk dapat memperbaiki segalanya, sehingga kami dapat selalu berkenan kepadamu untuk hidup yang Engkau beri, untuk kasih karunia yang kami dapati lewat pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Kiranya firman Tuhan akan menjangkau semua orang yang boleh menikmati channel YouTube ini. Dan Tuhan memberkati Nazaret Bersabda sebagai alat media yang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Bukan saja secara khusus jemaat Nazaret, tapi juga kepada siapapun. Terpujilah Engkau, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian kita nanti berjumpa lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati,